yang mungkin akan terjadi di luar sana, bukan bermaksud menjelekan atau prasangka buruk, tapi di sini saya sekedar menjelaskan bagaimana pentingnya asuransi untuk keberadaan kita sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah melihat beberapa tayangan dari asuransi Astra yang telah ditampilkan tadi. Lanjut ke next selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan lebih banyak mengenai asuransi kendaraan. Jadi di sini asuransi kendaraan menanggung beberapa hal, di antaranya yaitu ada tabrakan, benturan, perbuatan jahat, pencurian dan juga kebakaran. Jadi di sini asuransi kendaraan itu misalkan Bapak Ibu membeli mobil secara tunai ataupun kredit. Biasanya beberapa unit itu akan ada asuransinya Bapak Ibu, baik itu asuransi dalam bentuk TLO atau total loss only atau komprehensif. Nah di sini beberapa pertanyaan yang ditanggung oleh asuransi adalah sebagai berikut. Next. Nah di sini pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin, yaitu pertama mulai dari kesesuaian polis dengan kondisi kendaraan hingga nanti apa saja sih kira-kira merek asuransi yang terpercaya yang bisa Bapak Ibu pilih. Next. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama di sini saya menjelaskan mengenai jenis polis asuransi. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sering mendengar TLO atau komprehensif atau mungkin yang sering disebut ORIS atau ORIS. Nah, itu merupakan jenis-jenis asuransi yang mungkin Bapak Ibu bisa beli seperti itu. Nah, penjelasannya sendiri, apabila total loss only biasanya mengcover untuk kerusakan lebih atau sama dengan 75%. Nah, selain itu juga total loss only ini dibagi dua, antara total loss accident dan juga total loss stolen. Apa sih total loss stolen? Nah, misalkan Bapak Ibu akit-akit di jalanan atau misalkan lagi parkir mobil Bapak Ibu mungkin dipukul orang atau dibawa kabur oleh orang. Nah, itu merupakan polis yang ditanggung oleh total loss stolen di poin yang kedua pada kondisi total loss only. Lalu misalkan Bapak Ibu bertanya nih, apabila misalkan amit-amitnya saya di jalanan terjadi kejadian, mau itu nyerempet atau diserempet atau mungkin amit-amit ada kejadian misalkan mobil Bapak Ibu terkena musibah baik kebakaran atau mungkin yang beberapa kita dengar juga mengenai musibah yang teman-teman kita sedang alami di Cianjur Bapak Ibu, itu ada kejadian seperti gempa bumi. Nah, itu merupakan resiko-resiko yang bisa terjadi kepada kendaraan kita. Nah, di sini misalkan ada kejadian seperti itu amit-amitnya, nah itu bisa ditanggung dalam kondisi komprehensif atau yang mungkin Bapak Ibu sering dengar itu asuransi ORIS. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelum slide ini mengenai mungkin kondisi ketanggungan di luar keadaan kita, seperti mungkin gempa bumi ataupun banjir, huru hara dan segala macamnya. Nah, itu merupakan tipe-tipe perluasan jaminan yang ada di asuransi, mulai dari banjir, angin topan, badai tanah longsor, hingga Bapak Ibu bisa mengklaim tanggung jawab pihak ketiga apabila akhirnya ada pihak ketiga yang dirugikan dalam kejadian kendaraan Bapak Ibu. Misalnya saya ambil contoh di perjalanan tidak sengaja menyerempet mobil orang atau motor orang atau orang itu sendiri yang diserempet nanti Bapak Ibu ya. Nah, itu di-cover apabila Bapak Ibu memiliki tanggung jawab hukum pihak ketiga dari polis asuransi yang Bapak Ibu miliki. Next. Nah, berdasarkan jenis-jenis polisnya yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu mengenai komprehensif atau ORIS dan juga total loss only. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan asuransi berdasarkan penggunaan kendaraan dari Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu komersil dan juga pribadi atau dinas. Nah, apa sih pribadi atau dinas yang akan saya jelaskan pertama? Yaitu penggunaan untuk pribadi atau tidak mendapatkan imbalan jasa keuangan. Mungkin Bapak Ibu membeli mobil untuk dipakai sehari-hari ataupun misalkan kalau Bapak Ibu dari SMK buat operasional kantor atau operasional usahanya. Nah, itu merupakan polis-polis yang jadi pertanggungan di pribadi atau dinas. Nah, yang kedua mengenai pertanggungan komersial. Nah, komersial ini sebagai contohnya adalah misalkan Bapak Ibu contohnya taksi online ataupun
dibagi lagi berdasarkan unit kendaraan Bapak Ibu masing-masing. Di sini ada penumpang, kendaraan truk atau pick-up, dan juga kendaraan bus atau mikrobus Bapak Ibu. Lalu next. Nah, di sini apa sih Bapak Ibu? Kira-kira pengecualian asuransi yang terdapat di dalam polis asuransi atau kita sebutnya PSA KPI, Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Nah, di sini yang saya rangkum dari beberapa banyaknya pengecualian polis asuransi yaitu ada 8. Yaitu pertama, misalkan dipakai untuk lomba, karnaval atau pawai yang resikonya itu bukan resiko yang harus ditanggung sendiri atau resiko yang Bapak Ibu dengan kesadaran mengikuti pawai, karnaval atau acara-acara sebagainya. Lalu ada juga penggelapan hipnotis. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi mungkin beberapa orang ada yang itu nih. Kalau misalkan mobil saya tiba-tiba dibawa kabur oleh orang, saya dihipnotis dibawa kabur. Nah, itu termasuk dalam penggelapan Bapak Ibu, bukan pencurian. Jadi pencurian adalah misalkan amit-amitnya mobil Bapak Ibu lagi parkir dibawa orang, dibawa kabur, itu namanya pencurian, masuk ke dalam pencurian. Tapi apabila misalkan Bapak Ibu sedang disewakan, STNK-nya dikasih, terus dibawa kabur oleh orang, itu dinamakan penggelapan. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu perbuatan jahat tertanggung atau pengawasan tertanggung. Saya yakin insya Allah amit-amit di sini misalkan ada perbuatan jahat yang dipakai oleh customer, misalkan dipakai untuk amit-amit ada teroris, pakai mobil, terus mau klaim mobilnya gara-gara misalkan mobilnya meledak atau mobilnya kenapa-napa, nah itu dia harus ditanggung oleh asuransi karena sebenarnya serem juga sebenarnya. Seperti itu. Lalu juga kelebihan muatan, tidak ada si haus atau sifat material yang habis usianya dan lain-lain. Lalu juga di sini nih ada poin yang cukup menarik untuk dibahas mengenai ban velg atau blok tampak kerusakan lain. Jadi misalkan apabila Bapak Ibu menyerempet di bagian sekitar ban, tapi hanya ban aja yang kena, nah itu harus diperhatikan Bapak Ibu apabila mau klaim asuransinya, misalkan Bapak Ibu punya asuransi, gimana pun asuransinya itu harus diperhatikan apakah ada part lain yang kena. Karena biasanya kalau misalkan hanya ban atau velg saja yang kena, itu tidak claimable, bisa dibayar seperti itu. Karena biasanya kalau ban kena ada beberapa part baik itu bumper atau yang bodinya itu yang boleh terserempetnya itu boleh claimable seperti itu. Nah, ini sebenarnya mengenai prinsip dari asuransi itu sendiri Bapak Ibu, yaitu utmost good faith atau yang baik, yaitu pihak asuransi adalah mengembalikan hak dari Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu memiliki polis asuransi, bukan menambahkan, bukan mengurangi, tapi mengembalikan hak yang Bapak Ibu miliki mengenai reduce atau pengurangan resiko finansial melalui asuransi, baik itu asuransi kendaraan, asuransi kesehatan, dan asuransi lainnya. Next. Nah, untuk kelengkapan dokumennya sendiri mungkin ini terlalu teknis untuk dihafalkan dan ini mungkin Bapak Ibu mau foto atau apa bisa difoto ini. Nah, misalkan kita ambil contoh Bapak Ibu ingin klaim asuransi kendaraannya untuk kehilangan atau kerusakan bagian karena perbuatan jahat. Nah, beberapa administratif yang perlu diserahkan ke pihak asuransi sebenarnya semuanya basic sih mengenai fotokopi polis asuransi mungkin sekarang udah nggak berlaku ya karena semuanya sudah digital di beberapa asuransi, dan juga STNK kendaraan dan SIM pengemudi ini sudah basic, dan juga sebenarnya yang paling penting karena ini mengenai perbuatan jahat harus disertakan surat keterangan dari kepolisian. Lalu juga selanjutnya mengenai yang paling bawah klaim untuk kerusakan kendaraan akibat kecelakaan. Nah, mungkin ini resiko-resiko yang paling sering terjadi itu melampirkan STNK, SIM pengemudi pada saat kejadian. Lalu untuk surat keterangan dari kepolisian setempat sebenarnya situasional itu diperlukan apabila Bapak Ibu ada tanggung jawab pidana. Seperti itu kalau dari sekian. Lalu next. Nah, di sini mengenai asuransi terpercaya sebenarnya ini sedikit branding dari asuransi Astra. Asuransi Astra ini memiliki 4 keunggulan pertama itu mengenai call center kita 24 jam. Amit-amitnya apabila Bapak Ibu di sini ada kejadian jam 12 malam, nah itu call center kita selalu aktif ataupun di aplikasi AutoCare. Yang paling terakhir itu bisa lapor lewat itu juga. Lalu keunggulan dari kita juga mengenai derek darurat kita, yaitu garasi gas. Misalkan apabila Bapak Ibu amit-amit jam 1 pagi, jam 3 pagi, Bapak Ibu memiliki polis
Nah itu bisa telepon call center kita atau langsung telepon ke orang cabang, akan dibantu untuk derek mobil ataupun misalkan sekedar ban bocor atau ban meletus, itu bisa dibantu oleh garda kita selama 24 jam. Kurang lebih penjelasan mengenai asuransi dari asuransi ASA, saya selaku Adrian Farhan, Kepala Cabang dari Asuransi ASA Jawa Solo. Sekian dari saya, mungkin Bapak Ibu saya kasih sesi pertanyaan dulu jika ada